Selamat malam, salam ngopi. Teman-teman sekalian, saya ingin melanjutkan janji yang saya sampaikan kemarin pagi, iseng-iseng live streaming, ternyata lumayan juga yang menyaksikan dan merespon. Kesempatan ini saya ingin bagi pada 3 hal. Yang pertama, penjelasan atau persiapan yang perlu teman-teman KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS lakukan. Kemudian kedua, saya akan jawab pertanyaan yang muncul, tanggapan yang muncul di kolom komentar sejak kemarin sampai tadi yang masuk ya. Mudah-mudahan semua sudah terekap. Dan yang ketiga, saya akan sampaikan perihal ini semacam bahan BIMTEK untuk BIMTEK coklit untuk PPDP. Jadi silahkan nanti teman-teman KPU di daerah bisa menyampaikan bahan ini resume secara ringkas kepada PPK PPS atau untuk PPDP. Jadi PPK PPS silahkan nanti beberapa hal saya resum yang mudah-mudahan bermanfaat guna kegiatan BIMTEK disampaikan kepada PPDP. Jangan lupa sebelumnya siapkan dulu kopinya. Nah, saya lagi masak kopi nih. Sambil nunggu yang lain, silahkan kopinya disiapkan. Saya nanya barusan ke teman-teman KPU Provinsi, rata-rata BIMTEK PPDP dilaksanakan paling cepat ini di Provinsi Riau, mulai tanggal 8 Juli. Ada juga yang mulai di Riau dan di Gorontalo 8 Juli, kemudian di Banten, Bengkulu, Maluku Utara tanggal 11, Jambi mulai tanggal 12, Kalsel juga tanggal 8, Sumsel mulai tanggal 10, paling cepat tanggal 8. Jadi pas lah kalau malam ini kita ngobrol, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman. Secara ringkas, ini bahannya ya. Ntar dulu, kopinya udah matang. Bentar. Nah, nih. Ini kopinya udah matang, tunggu agak dingin baru kita minum. Teman-teman sekalian, saya langsung menyampaikan beberapa hal. Sebelum menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui kolom komentar, saya ingin mengingatkan rekan-rekan, ini saya lihat ada dari paling banyak PPS, PPK, baru KPU Kabupaten Kota. Ada 3 hal yang perlu disiapkan oleh rekan-rekan, sekali lagi. Pertama, terkait dengan pembentukan PPDP. Ya. Pembentukan PPDP melingkupi 2 aktivitas, yaitu rekrutmen. Tolong rekrutmen, pastikan syarat terkait dengan COVID-19 bisa dipenuhi. Semangatnya adalah demi keselamatan kita dan demi keselamatan pemilih. Kita coba kurangi manajemen risiko dari COVID-19. Ada 2 dokumen yang perlu disiapkan dalam rekrutmen. Pastikan teman-teman PPS sudah mendapatkan PPDP, karena yang mengusulkan teman-teman. Jangan lupa surat pernyataannya. Surat pernyataan sudah disampaikan. Yang kedua, jangan lupa membuat daftar rekap usulan PPDP, lengkap dengan nomor handphonenya. Apa manfaatnya? Nanti disampaikan di KPU Kabupaten Kota, nomor handphone atau nomor kontak dari PPDP itu penting. Misalnya, menjelang hari pemungutan suara,
ada pemilih yang nggak masuk dalam DPT. Ini saya pernah mengalami secara langsung. Tidak masuk dalam DPT, marah-marah ke KPU Kabupaten Kota. Kebetulan anggota KPU Kabupaten Kotanya punya data nomor telepon atau nomor handphone dari PPDP. Dicek langsung, Bapak dari TPS berapa, di desa mana, disebutkan desa sekian, kemudian TPS sekian. Ditelepon, PPDP-nya langsung bilang, oh iya Pak, saya kenal. Loh, kenapa tidak didata? Oh mohon maaf Pak, kalau bisa saya ngomong langsung dengan dia kalau berani. Kalau dia berani ngomong sama saya tanya, Bapak ini PPDP-nya, mau nggak ngomong langsung nih, dia pengen ngomong, oh enggak, saya mau ngomong dengan KPU saja, saya tidak mau ngomong dengan PPDP. Loh, kenapa? Itu PPDP-nya bermasalah. Dengar dia, oh Pak Firian, oh bukan Pak Firian, ketahuan deh. Pak Firian, itu kondisinya begini. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada pemilih yang sulit dihubungi oleh PPDP. Karena sebagian teman-teman kita tidak punya informasi nomor kontak PPDP, seolah-olah jajaran kita ini bekerja tidak sebaik mungkin. Tidak mendata. Padahal ada kasus setelah dikonfirmasi. Kenapa demikian? Rupanya terjadi kondisi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Kemudian warga setempat juga kurang suka karena orangnya sombong. Jadi sulit dihubungi. Sudah dikunjungi kurang lebih 3 kali. Ingin dipastikan karena yang bersangkutan jarang berada di tempat, ingin memilih di mana. Akhirnya setelah berembuk dengan pengurus RT setempat, ya sudah dicoret saja karena tidak jelas. Rupanya hari pemungutan suara kembali ke daerah, ke rumahnya, ingin menggunakan hak pilih, tidak masuk dalam DPT. Nah itu gunanya dari nomor handphone. Nah, tolong 2 dokumen tersebut bisa disiapkan. Ini yang pertama terkait dengan pembentukan. Yang kedua, rekan-rekan, kami dapat gambaran pengalaman dari teman-teman yang sedang melakukan kegiatan verifikasi faktual. Apa yang terjadi? Di beberapa daerah, verifikasi faktual itu ada kasus bahwa teman-teman PPS yang datang ke sejumlah titik masyarakat, itu masyarakatnya ketakutan karena dukungan Pemdanya bagus dari gugus tugas, sampai teman-teman PPS itu ada yang menggunakan pakaian lengkap sampai menggunakan hazmat, sehingga orang berpikir yang bersangkutan petugas yang menangani COVID, sehingga masyarakat berhamburan. Nah ini salah paham. Untuk itu rekan-rekan, di sini saya lihat ada PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota. Minggu depan tentunya rekan-rekan akan BIMTEK menyiapkan berbagai perlengkapan. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, gunakan berbagai media buat sosialisasi. Bahwa tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus akan ada coklit. Ya, ada beberapa cara. Pertama, yang punya anggaran memadai, umumkan di media lokal. Punya anggaran lebih baik, umumkan di radio. Bisa juga di televisi lokal. Kemudian ada cara lain, apa? Gunakan saluran media sosial. Nah, saya salah satunya sekarang mengefektifkan ini karena keterbatasan kami untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan, ini kan gratis. Nah, gunakan media sosial. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa yang lain-lain. Kemudian pasang iklan di situ. Nah, silakan secara anggaran mudah-mudahan bisa dipenuhi ketentuannya sehingga mengcover, buat meme-meme menarik. Dan cara yang paling sederhana dan ini sifatnya konvensional, teman-teman ketemu dengan pengurus masjid, ketemu dengan pengurus gereja, ketemu dengan pengurus rumah ibadah di hari Senin dan hari Selasa, minta tolong. Misalnya di kabupaten kota tersebut ada 15 rumah ibadah. Buatkan surat, mohon diumumkan. Kemudian sampaikan 1 lembar saja. Yang intinya adalah tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus kita akan melaksanakan coklit. Mohon kalau petugas dari KPU datang untuk diterima dengan baik. Kalau informasi ini menyebar, insya Allah ini hal baik untuk kita memulai kerja coklit. Ini yang kedua.
Yang ketiga, kesiapan BIMTEK. Nah, kesiapan BIMTEK ini akan ada 2 BIMTEK. Yang pertama, pilihannya adalah BIMTEK daring. Sedapat mungkin BIMTEK daring kalau bisa. Kalau tidak bisa, BIMTEK-nya BIMTEK luring atau BIMTEK manual atau BIMTEK offline atau BIMTEK konvensional. Kedua pilihan ini sebaiknya dalam minggu ini mudah-mudahan sudah diputuskan oleh KPU Kabupaten Kota, mana yang dilakukan dengan daring, mana yang dilakukan dengan luring. Yang dengan daring bahannya bagaimana, ketentuannya bagaimana, yang dengan luring pastikan protokol COVID terpenuhi. Satu area berapa orang, kursi jaga jarak 1 meter, kemudian protokol COVID lainnya digunakan. Begitu ya, ini poin pertama. Poin kedua, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sejak kemarin masuk, yaitu, nah ini yang penting dulu nih, menyangkut diri saya. Kenapa Pak Firian pakai masker? Kan kita tidak ketemu. Betul, kita tidak ketemu. Tapi kami penting untuk memberikan contoh kepada rekan-rekan sekalian, dan mohon nanti rekan-rekan, dalam hal ada yang menyelenggarakan BIMTEK secara daring, ataupun BIMTEK secara luring, gunakan ini. Ya, gunakan minimal masker. Kalau sudah ada pelindung wajah. Kalau bisa juga silakan kalau mau pakai sarung tangan. Waduh, berat Pak sambil ngomong pakai masker. Memang saya ini agak ngos-ngosan juga. Tapi inilah bentuk kita sebagai upaya memberikan contoh. Mengajak teman-teman kita sama-sama menggunakan masker. Karena ini standar minimal protokol COVID yang kita gunakan sehari-hari. Bagi saya, masker ini seperti pakaian dalam. Nah, kalau nggak percaya, lihat di blog saya, di web saya, firiangopi.id, saya bikin tulisan, masker itu seperti pakaian dalam. Ya. Nah, kalau sudah ditentukan pilihan BIMTEK-nya, ini sehingga saya gunakan, kok jadi pilihan BIMTEK. Ini saya gunakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berikutnya. Ada sejumlah pertanyaan masuk nih. Saya jawab langsung ya, saya sebutkan sehingga clear. Pertanyaannya sudah saya jawab. Nah, ini dari Rohni. Sangat disayangkan hanya tampilan audio tanpa ditampilkan contoh dokumennya. Lah kemarin itu saya contohin. Ini dokumennya lembar berapa, halaman berapa, buku PPDP ya. Tapi saya ngerti maksudnya. Saya lagi mencoba, ini kan sebenarnya dengan segala keterbatasan, yang penting kita bisa transfer informasi pengetahuan. Tapi ini jadi catatan. Saya lagi belajar bagaimana YouTube-nya itu tidak ke wajah saya, tapi ke tampilan laptop, sehingga saya bisa tunjukkan ini buku PPDP, ini buku PPS, ini buku kerja PPK. Lebih jauh lagi, bisa tunjukkan nanti kan mau keluar peraturan KPU pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID. Mudah-mudahan minggu depan selesai. Akan saya sampaikan juga poin-poin ringkasnya supaya mudah dipahami. Itu ya, dari Rohni. Kemudian dari Herey Anto. Izin, seumpama memungkinkan sedikit berandai-andai bahwa coklit bisa dilakukan secara mandiri oleh warga pemilih secara daring dengan mencontoh pola sensus penduduk yang pernah dilakukan oleh BPS. Ya, terima kasih masukannya. Kita akan membuat gerakan klik serentak di tanggal 15 Juli. Harapannya memang ingin seperti itu. Namun karena COVID berbagai hal harus kita sesuaikan. Yang paling bisa dilakukan sampai dengan kemarin kami koordinasi, nanti tanggal 15 Juli kita bikin gerakan klik serentak. Kami ajak seluruh jajaran KPU se-Indonesia, PPK, PPS, PPDP, di jam yang ditentukan bersama-sama kita klik website itu, ajak juga masyarakat. Nah, ini penting. Bisa teman-teman KPU Kabupaten Kota mengkreasikan gerakan klik serentak, misalnya yang sudah buka website,
ini untuk masyarakat ya, yang sudah buka website, screenshot dan tunjukkan data dirinya, kan bisa cek data pemilih. Kalau sudah terdaftar, screenshot, kirim ke media sosial, tag akun media sosial KPU Kabupaten Kota setempat, yang bagus komentarnya nanti dikasih hadiah. Nah, itu bisa salah satunya. Kemudian, gimana kalau masih mendapati hak pilih yang tidak memiliki NIK dan KTP elektronik? Kalau masih ada masyarakat yang tidak memiliki NIK dan KTP elektronik, segera minta PPDP koordinasi dengan PPS koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota, segera tetap catat namanya, bila perlu foto, sekarang kan hampir semua orang punya handphone, nanti KPU Kabupaten Kota koordinasi dengan Dukcapil. Semakin jarang orang yang belum memiliki dokumen sama sekali. Kalaupun ada yang pernah saya temui langsung, tidak punya KTPL, tapi dia punya kartu keluarga. Begitu ya. Selanjutnya, ini tadi dari Abdul Rahman. Kemudian dari Novi Savana. Gimana mencoklit ke rumah pemilih yang PDP dan positif COVID, Pak? Nah, kita bedakan dua. Kalau positif COVID, sangat mungkin dia dikarantina di rumah sakit. Kalau dia di rumah sakit, di rumahnya tetap ada orang. Maka dengan orang yang ada di rumahnya bisa tetap dilakukan coklit. Ada keluarganya yang lain. Bagaimana kalau karantina mandiri? Karantina mandiri bisa dilakukan dengan jaga jarak tetap, ya, dengan jaga jarak, dan itu menjadi standar COVID. Nanti saya jelaskan. Kemudian dari Weriza KPU, ini kalau nggak salah di Sumatera Barat nih. Apabila ada pemilih yang berbeda, alamat KK dan KTP elektronik, mana yang dipakai, Pak? Kalau ada perbedaan, alamat KK dengan KTP elektronik, harap diingat, basis pemutakhiran data pemilih adalah KTP elektronik. Maka yang digunakan sebagai dasar untuk dokumen kependudukan dalam coklit adalah KTP elektronik. Gitu ya. Selanjutnya, KPU Karawang, pemutakhiran data pemilih pada rumah sakit, lapas, rutan, sifatnya koordinasi dengan pihak terkait. Hatur nuhun. Ya, memang begitu. Saya sudah jawab di KPU Provinsi, mungkin sudah nyampe ya. Teman-teman PPS, kalau di area kerja PPS, ada rumah sakit, lapas, rutan, di tempat tersebut tidak dibentuk PPDP. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota, dan kalau ada KPU Kabupaten Kota, harap berkoordinasi dengan PPK dan PPS yang dilakukan di masa coklit untuk rumah sakit, lapas, rutan, dan sejenisnya, koordinasi terkait dengan kondisi tempat tersebut. Apa yang dimaksud dengan kondisi tempat tersebut? Ada yang tinggal atau tidak? Kalau ada yang tinggal dan KTP elektroniknya alamat di situ, dimasukkan ke TPS terdekat. Bagaimana kalau tidak ada yang tinggal? Nah, sejak sekarang, siapa nama pejabatnya? Kemudian sampaikan ini sedang kita persiapan pilkada. Nanti koordinasinya bagaimana? PIC-nya, pejabat atau petugas dari pihak tersebut, rumah sakit, lapas, rutan yang akan ditunjuk siapa? Kira-kira nanti di bulan Desember berapa orang kondisinya? Kalau di lapas rutan, sampai tanggal 9 Desember, berapa yang ada di lapas rutan? Berapa yang orang setempat yang dilayani? Sekali lagi, hanya orang setempat. Karena daerah pemilihan dari pilkada adalah daerah tersebut. Orang dari daerah lain yang ada di rumah sakit, yang ada di lapas rutan, tidak boleh menggunakan hak pilih karena ini pilkada. Gitu ya. Kecuali pilgub. Pindah ke kabupaten kota, tetap wajib dilayani. Selanjutnya, dari Steph Marcel, bagaimana kalau yang berusia 17 tahun, tepatnya 8 Desember, tapi belum memiliki KTP ataupun bukti perekaman? Apakah harus didata juga? Ya, wajib didata. Jangankan 8 Desember, 9 Desember, 17 tahun, berusia 17 tahun, baru tanggal 9 Desember, tetap didata. Itulah kemarin KPU mendapatkan data pemilih pemula tambahan dari Dukcapil tanggal 18 Juni, sudah kita turunkan ke teman-teman di daerah menjadi data tambahan
untuk pemetaan TPS yang sudah selesai atau sedang berjalan ya. Tetap pertanyaannya, bagaimana dokumen kependudukannya? Mestinya sudah ada. Nah, masih ada waktu, jangan lupa teman-teman, KPU Kabupaten Kota koordinasi dengan Dukcapil. Ini menarik pertanyaannya, terima kasih Stef Marcel. Misalnya di Kabupaten X ada 500 pemilih pemula, koordinasi dengan Dukcapil setempat, bila perlu dibantu kalau belum punya KTP elektronik dalam bentuk suket, ya, begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan ada yang masuk, nanti saya jawab terakhir ya. Kemudian, Jumatir Jum, kapan buku ini kita dapatkan, Pak? Nah, kalau buku ini kita dapatkan, yang jelas, buku ini setahu saya sedang dalam proses penggandaan di KPU Kabupaten Kota atau KPU Provinsi masing-masing. Silahkan koordinasi dengan KPU masing-masing yang jelas. Saya mohon sekali, minta tolong, buku ini, ya, buku ini sudah ada di PPDP pada saat BIMTEK. Sudah diterima PPDP pada saat BIMTEK dan bisa langsung digunakan. Sekali lagi, ini buku kerja, bukan buku panduan. Kalau buku panduan hanya berisi tata cara kerja. Kalau buku kerja isinya panduan dan hal-hal yang dikerjakan wajib ditulis di sini, gitu ya. Kemudian Rafael Umar Oktawiani, saya mau tanya Pak Komisioner, di halaman 27 panduan PPDP. Oke, nanti halaman 27 ya, saya akan jawab. Sudah, itu saja pertanyaan yang masuk. Sudah saya jawab ya, sesuai dengan janji saya kemarin. Sekarang saya akan jelaskan secara ringkas perihal bagaimana kita membaca atau memahami secara praktis tentang kerja coklit. Saya sampaikan dengan alat bantu supaya lebih mudah. Boleh nggak ngopi? Ngopi dulu deh. Ini ngopi nih. Teman-teman sekalian, saya menggunakan whiteboard supaya memudahkan penjelasan. Tolong komen chat ya. Ini terlihat atau tidak tulisan ini? Yang bisa komen supaya jelas, kelihatan ya? Bisa jawab nggak? Bisa komen nggak di live chatnya kalau bisa terlihat? Teman-teman yang hadir ada yang bisa komen di chat? Lihat ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Nah, saya mulai ya langsung. Secara ringkas, perihal coklit akan terbagi 3 nanti saya sampaikan. Kemarin secara umum overall, sekarang ada 3 hal tentang PPDP. Sebagai catatan penting, ya sudah, terima kasih. Kalau ada yang kurang jelas, Arifuddin Hamka, tapi semuanya bilang jelas ya. Nanti bisa dibesarkan kalau melihat kembali. Ini tentang Mutarli pemilihan serentak 2020 di tingkat PPS. Ya. Kegiatan PPS dalam pemutakhiran data pemilih coklit ada 3 aktivitas. Terbagi 3, cara mudahnya gitu. Ini teman-teman PPS atau KPU Kabupaten Kota kalau jelaskan dengan PPS-nya nanti, BIMTEK TOT. Untuk PPS ada 3 kegiatan dalam penyusunan daftar pemilih. Yang pertama terkait dengan coklit. Ini yang pertama nih, coklit. Yang kedua nanti penyusunan DPS. Yang ketiga penyusunan DPT. Ya. Yang akan dijelaskan sekarang itu tentang coklit. PPDP. Coklit PPDP. Sekali lagi bukunya ini. Filenya sudah saya kirim ya. Kalau ada yang belum dapat silakan di paparan sebelumnya, di situ ada linknya. Tapi kalau belum dapat juga nanti
setelah ini selesai, akan saya share lagi linknya. Ini dihapus dulu nih. Jadi sekali lagi, kerja teman-teman PPS ada 3. Kegiatan coklit dimulai dari tanggal 24 Juni, yaitu pembentukan PPDP, sampai nanti di sini DPT sekitar tanggal 9 Desember, gitu ya. 5-6 Desember pengumuman DPT. Sekarang kita fokus bahas PPDP. Mudah saja teman-teman sekalian memahami PPDP. Kalau baca di buku banyak hal, dan menurut saya sangat menyarankan teman-teman membaca buku ini secara utuh, ya, minimal baca sekali, minimal, kalau bisa beberapa kali. Tapi dari semua ini sederhananya sebagai berikut. Aktivitas PPDP terbagi 3. Gitu ya. Aktivitas PPDP terbagi 3. Yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pelaporan. 3 aktivitas PPDP, ya. Yang persiapan ini dimulai tanggal 24 Juni sampai 14 Juli. Oke. Yang kedua pelaksanaan, tanggal berapa? Kalau nggak tahu kebangetan. 15 Juli sampai 13 Agustus. Gitu ya. Dan yang ketiga pelaporan, mulai 28 Juli sampai 13 Agustus. Nah, dari tiga aktivitas ini, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, masing-masing terbagi sebagai totalnya ada 20 aktivitas, ya, ada 20 aktivitas. Di sini ada 4 aktivitas, 10 aktivitas, 6 aktivitas. Gitu. Aktivitas pertama terkait dengan pelaksanaan yaitu ikut BIMTEK. Ikut BIMTEK. Yang kedua, pengecekan dokumen. Ya, pengecekan dokumen. Jadi ikut BIMTEK, dikasih berbagai dokumen, dicek tuh. Dokumennya nanti saya jelaskan ada berapa dokumen. Kemudian penyiapan APD, alat pelindung diri, dicoba. Ini maskernya bau apa enggak gitu ya. Ininya bisa berfungsi atau tidak. Kemudian sarung tangan plastiknya bagaimana kondisinya, ada yang koyak apa enggak gitu ya, tolong dicek. Berikutnya, terakhir, koordinasi dengan RT RW. Ya, koordinasi dengan RT RW. Nah, ini 4 aktivitas pertama. Pertanyaan pentingnya adalah apa saja perlengkapan yang ada untuk PPDP. Secara ringkas kita bagi 3. Ini perlengkapan ya, tadi aktivitasnya ada 4. Ini saya tulis di sini saja. Perlengkapan. Ada formulir A. Ada ATK. Ada atribut. Ada APD. Dan yang terakhir ada buku kerja. Gitu ya. Ada form A. Formulir untuk kerja PPDP, form A-nya itu ada 5. 1, form AKWK. Ntar saya contohin. Form AKWK. Yang kedua AAKWK. Yang ketiga AA1. Yang keempat AA2. Yang kelima AA3. 5 formulir saja untuk PPDP. Yang A itu isinya daftar pemilih buat dicoklit yang sedang diselesaikan pemetaannya oleh KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, AA. Kalau di form A ini, nanti ini yang jadikan basis dalam coklit,
ternyata ada pemilih yang tidak ada di form A, dicatat di form AA, daftar pemilih baru. Ya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan, pemilih diberi form AA1. Semacam surat tanda sudah terdaftar. Yang keempat, form AA2. Apa ini? Stiker ditempel. Yang kelima, AA3. Jadi 5 formulir. Yang kedua, ATK. Pulpen, penggaris, dan sejenisnya. Yang berikutnya, atribut. Ini yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, atribut. Ada yang menggunakan topi, ini contohnya nih. Ini topi PPDP. Ada juga ban lengannya. Saya ketinggalan. Ini ban lengannya. Ada yang sudah buat seperti ini. Saya dapat dari teman-teman. Ya, bagus. Kemudian APD. APD untuk PPDP hanya 3, yaitu sarung tangan plastik. Nanti saya kasih contoh salah lagi. Itu sarung tangan karet. Sarung tangan plastik, kemudian masker, kemudian pelindung wajah. Ya, tolong teman-teman KPU Kabupaten Kota, kalau ada kendala koordinasi dengan gugus tugas atau pemerintah daerah setempat. Ini terakhir buku kerja. Jadi 9 dokumen, 9 alat. Ini supaya mudah diingat. 3 aktivitas, kemudian persiapan ada 4, yang tadi saya sudah jelaskan. Perlengkapannya ada 9, gitu ya. Clear buat persiapan. Terakhir, koordinasi dengan RT sebelum door to door. Ini ceritanya nih, assalamualaikum atau selamat pagi, selamat malam, selamat sore kepada pengurus RT, bisa pengurus nagari, bisa pengurus lingkungan, dan sejenisnya. Ini penting. Di suasana seperti ini, kula nuwun penting. Nah, tanya dengan pengurus RT, ini tambahan nih. Pengurus RT, pengurus lingkungan, pengurus nagari, biasanya sudah ada grup WhatsApp-nya. Mohon dipoto teman PPDP kita. Minta dipoto, dijelasin nanti pada saat BIMTEK kepada PPDP, minta dipoto bersama dengan ketua RT, lingkungan, atau nagari, atau sebutan lain, atau dusun, foto bareng dengan kepalanya, atau ketuanya, minta tolong ketuanya itu share di grup, bahwa ini ada petugas PPDP, gitu ya. Ada petugas PPDP yang akan berkunjung dalam waktu 15 Juli sampai 13 Agustus. Clear ya? Supaya ringkas. Nah, dengan demikian akan terhindar hal-hal lain. Begitu. Ini buat kegiatan persiapan. Dan di buku kerja ada aktivitas yang harus diisi dalam persiapan ini. Mulai daripada saat BIMTEK, mengecek kelengkapan, ya. Kemudian juga koordinasi dengan RT, itu ada kolom dokumen yang harus diisi. Pastikan PPDP mengisi. Kemudian kedua, pelaksanaan. Ada 10 aktivitas dalam pelaksanaan coklit door to door. Ya. 3 yang pertama adalah datangi warga door to door. Jangan daring. Harus door to door, kecuali kondisinya darurat. Itu keputusannya dari gugus tugas. Tapi sepengetahuan saya, selama kita tertib, disiplin menerapkan protokol COVID, mudah-mudahan hal tersebut bisa terhindar. Door to door. Berikutnya, aktivitas kedua, ini penting sekali. Ketika sampai ke rumah dan minta tolong ketika koordinasi, jadi teman-teman, ingatkan PPDP, koordinasi dengan pengurus RT, atau lingkungan, atau nagari, atau dusun, atau sebutan lain, minta juga atau sampaikan juga bagaimana cara kerja teman-teman kita. Misalnya akan datang door to door 1. Yang kedua, datangnya itu sedapat mungkin tidak masuk ke dalam rumah. Kalaupun terpaksa masuk ke dalam rumah atau tidak ke dalam rumah, terus pertanyaannya, terus ketemunya di mana, Pak? Cukup di halaman rumah atau di teras. Jangan lama-lama. Enggak perlu disiapin kopinya nanti di tempat lain. Nah, kalau pas saya ke daerah, boleh deh nanti ada teman-teman PPDP di masa itu, kalau kondisi memungkinkan kita ngopi bareng. Kemudian, ketika sudah di depan rumah, sampaikan juga
agar warga masing-masing menyiapkan dokumennya. KTP elektronik, KK, dalam hal KTP elektronik belum jadi, suket, minta dari pengurus RT, minta dari pengurus lingkungan, pengurus nagari, ketika ketemu, ini dalam persiapan terakhir. Untuk di WA, bila perlu minta nomor WA pengurus RT. Ini Pak yang akan saya lakukan, nama saya ini, foto saya ini, aktivitasnya A, B, C, D, E, 10 aktivitas ini dijelaskan dengan bahasa ringkas. Ya, di-share di grup, WhatsApp RT, WhatsApp dusun, WhatsApp komplek, sehingga nyebar, gitu. Ya, nah, sekarang kan era ini kita harus manfaatkan. Saya sudah cek di beberapa kalangan, ya, untuk sebagian besar ada grup RT, komplek, dan sejenisnya. Maka penting koordinasi dengan RT, bukan hanya koordinasi sebatas ketemu, efektifkan pertemuan itu. Ya, oke. Nah, sekarang pelaksanaan tadi. Kalau sudah tahu warganya, dia tidak akan merasa aneh. Gitu ya. Jadi, door sedapat mungkin tidak masuk ke dalam rumah. Ini yang kedua dari 10 aktivitas. Yang ketiga, ketika bertemu minta dokumen kependudukan. Sedapat mungkin KTP elektronik, gitu ya. Atau suket atau KK. Nah, di sini terkait dengan dokumen. Ketika dokumen itu sudah ada, apa yang PPDP lakukan? Yang PPDP lakukan, mohon perhatian sebagai berikut. Ini sekaligus dokumen-dokumennya nih, supaya cepat nih. Nah, aktivitas ketika menerima dokumen, ada 3 hal di formulir AKWK. Ini formulir AKWK, ya. Di formulir AKWK ini diperlakukan 3 hal. Yang pertama, lakukan pengecekan. Apabila dokumennya cocok, semuanya nih, form A ini ada 14 kolom. Kalau seluruhnya datanya cocok, dikasih tanda centang. Tuh, tanda centang contohnya. Ya. Jangan lupa dikasih tanda centang di kolom ke-14. Kasih tahu PPDP. Kalau semuanya cocok bener, jangan dilewati saja. Nanti bingung PPS tuh. Ya. Dikasih tanda centang. Nih, tanda centang. Gerakan coklit serentak. Nah, ini tanda centang tuh. Ya. Dikasih tanda centang. Ini penting disosialisasikan. Dikasih tanda centang. Ya. Bila perlu, pada saat BIMTEK dengan PPDP, dibagi buku kerja, dibagi formulir A, ya, isinya, cari data diri dia, langsung dicentang. Ayo centang sama-sama, sudah dapat belum? Misalnya ada yang namanya A, ada yang namanya B, ada yang namanya C, cari dulu. Misalnya peserta BIMTEK manualnya ada 30. Ayo cari nama masing-masing, ketemu ya. Ayo dalam hitungan ketiga sama-sama centang. Paling enggak 1 nama, udah clear. Itu dicontohkan. Kalau pelatihan itu kan BIMTEK itu bukan penyampaian saja, tapi langsung dicontohkan. Ini dalam hal cocok semuanya. 1. Yang kedua, kalau di form AKWK, ini formulir AKWK, KWK ini artinya kepala dan wakil kepala daerah, gitu. Apabila ada data pemilih yang salah satu item datanya tidak sesuai, yang ini dulu. Ada salah satu item datanya yang tidak sesuai, maka yang dilakukan adalah ubah data. Kalau ubah data, ini ada kolom keterangan, dikasih tanda U. Huruf U di kolom keterangan. Nih, U. Ya, dikasih tanda U. Ini kondisi kedua di formulir AKWK. Kondisi ketiga, bila TMS ini ada 10 kategori, ya. Pemilih di formulir AKWK tidak memenuhi syarat, ada 10 kondisi. Saya tidak uraikan satu persatu, nanti ada di sini nih keterangannya. Silakan dilihat ya. Mulai dari meninggal sampai yang ke-10 bukan penduduk setempat. Dilakukan kegiatan coret.
Ini 3 aktivitas. Udah berapa tuh? Udah 5. 3, 6. Nah, yang ketujuh, ternyata di formulir AKWK tidak ada nama pemilihnya. Belum tercatat. Apa yang dilakukan? Jangan ditambah di bawah kolom formulir AKWK. Ini sama nih, tapi ditulis tangan di formulir AA. Ini namanya formulir AA, ini formulir A. Di formulir AA ditulis, ini daftar pemilih baru, formulir AA. Tuh. Itu kegiatan ketiga. Nah, 2 kegiatan terakhir, ke-8, ke-9, dan ke-10, ke-8-nya, setelah sudah dicek, ada dicentang. Benar semuanya nih. Kemudian ada elemen datanya berubah. Misalnya laki-laki mestinya perempuan atau perempuan mestinya laki-laki. Belum menikah padahal sudah menikah. Nah, itu semua disesuaikan. Itu dikasih keterangan U. Dan yang terakhir, kalau TMS ada 10 kategori dicoret. Ya. Sesuai dengan kasih nomor sesuai dengan kondisinya. Ada di kolom keterangan. Kalau tidak ada di formulir A, catat di formulir AA. Nah, ini formulir AA1. Ini setelah selesai, tanda bukti pendaftaran pemilih. Nanti, ini dibagi 2. Ini contoh yang ada di PKPU. Nanti dibagi 2. 1 kasih kepada wakil pemilih di KK tersebut. 1 lagi dipegang oleh PPDP, diserahkan kepada PPS. Berikutnya, ini ke-9, formulir AA2. Ditempel di depan rumah, ada barcode-nya, ya. Barcode-nya ini ingatkan ke pemilih kalau mau tahu informasi seputar pemilihan, pakai handphonenya, ya. Contoh ya, mudah-mudahan bisa. Tuh, sekali lagi ya. Ini barcode. Ayo coba. Kalau mau coba ya, coba deh. Handphonenya dibuka. Diarahkan ke barcode ini. Coba masing-masing. Nah, kalau nggak bisa, ntar diputar ulang pas di menit ini berhenti, di-scan pakai handphone masing-masing. Nah, sekarang saya contohkan, ya. Nih. Aduh. Nah, tuh muncul. Akses ke lindungi hak pilihmu KPU Go ID, gitu ya. Nah, clear. Ini formulir AA2 buat ditempel atau stiker. Minta kepada PPDP dalam rentang waktu mulai tanggal 15 Juli minimal koordinasi dengan PPS sekali. Koordinasi sekali, ya. Ini 10 aktivitas pelaksanaan. Oke. Jadi kita 4 tambah 10 sudah 14. Sekarang terakhir, pelaporan. Pelaporan maknanya adalah mulai tanggal 28 Juli sampai 13 Agustus, PPDP bisa menyerahkan hasil kerjanya. Apa saja kegiatan pelaporan itu? Yang pertama, minta PPDP kalau sudah selesai semuanya, cek kembali form A-nya apakah sudah dicoret, ada yang diubah, ada yang pemilih TMS. Form A pastikan terkonfirmasi. Kalau ada PPDP, kembalikan dokumen ke PPS, bersih A-nya, berarti nggak kerja. Begitu gambarannya. Kedua, koordinasi dengan RT. Setelah semua selesai, koordinasi dengan RT. Sampaikan kami sudah, PPDP sudah selesai bekerja, dan sampaikan ini dokumen A dan dokumen AA. Ada nggak yang masih kurang pas? Kalau ada yang kurang pas, segera sampaikan. PPDP coklit kembali. Itu aktivitas yang kedua.
Yang ketiga, isi form AA3. Nah, tadi ada yang nanya nih. Ini form AA3, ya. Ini form AA3. Form AA3 adalah laporan hasil coklit PPDP. Apa isinya? Sederhana saja. Form AA3 ini, teman-teman nih jangan parno ya. Ngelihat, oh formulirnya ribet banget. Enggak ribet. Ini isinya pertama, nih. Jumlah pemilih yang diterima. Dia rekap dari dokumen yang ada. A, KWK, berapa laki-laki, berapa perempuan. Kemudian jumlah pemilih baru yang ada berapa, yang tidak ada dalam A tadi. Kemudian ini yang banyak nih kolomnya nih, ini 10 item. Pemilih TMS. Sebabnya meninggal berapa, tidak dikenal berapa, pindah domisili berapa. Ini dari 10 aktivitas. Ini isi dari aktivitas selama coklit. Kemudian di bawah, data pemilih ubah. Yang diperbaiki ada berapa yang U tadi itu, ini berapa. Kemudian jumlah pemilih disabilitas. Mohon teman-teman, salah satu persoalan sekarang kita adalah, bukan sekarang, dari kemarin, biasanya masyarakat itu enggan kalau ada keluarganya yang disabilitas untuk didata. Nah, mohon ingatkan supaya bisa berkenan untuk didata. Apa kepentingannya? Terkait dengan penyediaan TPS akses. Misalnya, ada yang tidak bisa melihat, maka perlu disiapkan template surat suara huruf braille, contohnya ya. Nah, kemudian terkait jumlah stiker yang diterima berapa, yang digunakan berapa. Terakhir, jumlah kakak hasil coklit. Intinya adalah form AA3 tadi ada yang nanya, katanya di halaman 27, ini sebagai dokumen akhir, begitu. Selanjutnya, setelah itu PPDP ke PPS menyampaikan dokumen kerjanya, dan ketika menyampaikan dokumen kerjanya, paling akhir diisilah dokumen ini. Berita acara serah terima harus diisi, gitu ya. Nah, jadi tolong ini dipastikan, ini buku kerja, bukan lebih dari sekedar buku panduan. Di dalamnya adalah ada panduan kerja plus. Plusnya apa? Setiap berbagai tahapan dicatat. Minta PPDP pegang buku ini. Kalau di belakang hari ada masalah, bisa dicek. Teman-teman PPS dapat resumnya. Ketika menerima laporan PPDP, jangan lupa, besok saya jelasin ya, untuk melakukan pengecekan. Pengecekannya apa? Ini disimpan nih, digunting. Ini kan ada tanda gunting nih. Tanda gunting di tepinya nih, tanda gunting. Digunting, disimpan semuanya. Jangan sampai berceceran. Kalau ada masalah bisa dibuka. Nah, teman-teman, demikian 20 aktivitas yang dilakukan oleh PPDP. Sekali lagi saya ulangi, kerja PPDP terbagi 3. 3 tahapan ini, persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Dari 3 aktivitas ini, persiapan 4 aktivitas, pelaksanaan 10 aktivitas, pelaporan 6 aktivitas. Tadi saya sudah uraikan. Total ada 20 aktivitas. Demikian. Saya pikir clear ya. Oh ya, terakhir. Ini tentang protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan untuk PPDP. Poin pentingnya adalah ini, salah satunya. Semuanya penting, tapi yang salah satu perhatian ini. Jangan masuk ke rumah. Kalaupun masuk ke rumah pemilih, jangan lama-lama. Nggak perlu disiapin kopi teh. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian bahan untuk kegiatan teman-teman melakukan BIMTEK Coklit ke PPDP. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan jawab beberapa pertanyaan. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Janji saya 60 menit. 1 jam atau 60 menit ngopi. Karena disebut ngopi 60 menit, saya harus ngopi dulu sambil baca pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Saya akan coba akan coba lihat dan jawab satu persatu. Mudah-mudahan bisa segera ini ya. Ada yang ngusulin
Pak, kalau bisa kita nge-zoom supaya Zoom bisa nyampaikan bahan. Saya juga lagi cari cara bagaimana cukup bahannya saja, karena terkait paparan saya sejak kemarin itu sebenarnya hanya paparan PowerPoint dan saya jelaskan. Nah, kalau bisa seperti itu sehingga bisa interaktif kita ya. Saya coba jawab, banyak sekali, terima kasih. Ini pertanyaan yang masuk. Kalau yang belum 17 tahun tapi sudah menikah, harus melengkapi surat keterangan apa? Oh, gampang. Yang sudah, orang kalau misalnya datang ke PPDP, atau jelaskan kepada PPDP, kalau ada yang ngaku sudah menikah, di bawah 17 tahun ngaku sudah menikah, tapi tidak ada dokumen, KTP elektronik, atau buku nikah, nggak bisa didata. Jadi kalau nikah tanpa dokumen, misalnya dia menikah, ya, nikah dilakukan dengan cara tertentu tanpa dokumen, tidak bisa untuk masuk dalam data pemilih. Yang boleh masuk dalam data pemilih adalah berusia di bawah 17 tahun, punya 1 dari 2 dokumen. KTP elektronik, karena kabarnya kalau di bawah 17 tahun itu bisa, tapi sudah menikah bisa punya KTP elektronik, kabarnya ya. Dan yang kedua, kalau orang sudah menikah resmi, pasti punya buku nikah. Ya, harus ada itu. Selanjutnya, nah teman-teman yang jelas, itu tadi gambarannya ringkas ya. Maksud saya supaya mudah, saya berikan gambaran. Dari tadi yang nanya itu Nia Norvan 85, udah saya jawab. Kemudian Encep Saipudin, operator PPK Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Kita akan melakukan e-coklit, namun belum juga ada aplikasi ataupun BIMTEK cara penggunaannya. Seingat saya 1-2 minggu yang lalu, bagian Datin KPRI sudah melakukan uji coba. Ya, insya Allah minggu depan akan ada uji coba, tapi itu sebatas alat bantu. Ya. Apakah PPDP mencoklit menggunakan aplikasi e-coklit? Ini dari Maros. Ya, di Makassar kan ada tuh aplikasi e-coklit ya. Akan dikabarkan minggu depan terkait dengan e-coklit ini. Tapi gini, kondisi masyarakat kita kan berbeda-beda. Ya, tapi ini juga bagian dari literasi digital sebenarnya. Yang dapat saya sampaikan, oke, kami menyiapkan e-coklit, tapi jangan lupa poin-poin penting tadi yang saya sampaikan. Kemudian, kalau umur 17 tahun, ini dari BDR R86, sudah saya sampaikan ya. Surat keterangannya dari mana? Belum punya. Ya harus, biasanya ya harus punya. Kalau nggak punya nggak bisa. Kalau ada yang menunjukkan sudah menikah, teman-teman tahu tapi tidak punya dokumen, itu ada di PKPU 19 tahun 2019. Nggak boleh, harus ada dokumennya. Kemudian apa lagi ya? Kurang jelas. Teman-teman jangan lupa ya, saya sih sangat menyarankan rekan-rekan sosialisasi. Jadi ada 2 hal yang paling penting minggu depan, teman-teman sosialisasi. Misalnya di tempat teman-teman itu mayoritas masyarakat Kristiani ya, bisa lewat di ibadah minggu atau di misa minggu atau sebutan lain. Yang mayoritas muslim ke masjid, sampaikan. Dan minta juga, bisa juga bikin selebaran, sampaikan kepada pengurus RT juga bisa. Ada banyak hal. Pernah satu KPU di daerah membuat, ini ekstrim sekali, membagikan selebaran secara massal. Yang intinya tanggal tersebut akan dilakukan pemutahiran data pemilih. Gitu. Tapi silahkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing ya. Nur Faidin, saya nanya Pak, ya gimana? Kalau sampai 13 Agustus belum selesai pencoklitan, apakah ada tambahan waktu? Tidak ada. Saya sejak 2003 terlibat dalam penyusunan daftar pemilih, pemutaran data pemilih. Tentang waktu dari 15 Juli ke 13 Agustus itu sudah memadai. Terlebih sekarang masa pandemi COVID. Mohon maaf ya. Salah satu kondisi
di masa pandemi COVID ini orang jarang keluar. Kalaupun ada seperlunya. Ya, jadi sangat mungkin teman-teman lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Silahkan, jadi gini, ini penting disampaikan kepada PPDP. Tidak boleh lebih dari 13 Agustus. 13 Agustus sudah diserahkan kepada PPS. Pada saat koordinasi dengan RT, tanya gambaran masyarakat di sekitar TPS, di area kerja TPS teman-teman. Masyarakatnya bagaimana? Misalnya, oh kami ini rata-rata adanya pagi, datang pagi. Kami ini adanya rata-rata malam misalnya. Nah, bisa disesuaikan. Jadi ketemu ketua RT itu kunci ya. Kemudian Nurfaidin nanya 2 kali. Jangan pakai spidol merah Pak, nggak kelihatan ya, nanti saya ganti spidolnya. Kalau ada penduduk yang tidak menerima tamu atau bahkan bagaimana kalau ada rumah di sana yang lagi isolasi mandiri? Sudah saya jelasin ya. Silakan ini jadi bagian ini dari Vierna Pijo. Nanti kan begini ya. Koordinasi dengan RT, salah satunya adalah nanya ada nggak yang PDP, ODP ya. Biasanya PDP atau ODP itu dulu langsung dibawa ke rumah sakit di karantina. Tapi sekarang ada 2 pilihan ya beberapa daerah. Nah, bisa komunikasinya terakhir dibantu sama RT atau kadus atau pengurus lingkungan atau pengurus nagari. Ya. Maka penting kula nuwun, jangan sampai tidak. Isolasi mandiri kan tidak bisa bertemu, ya pakai protokol COVID. Misalnya dapat nomor handphone dari tetangganya. Ini trik-trik lapangan. Prinsipnya door to door. Ya. Bisa dengan dapat nomor handphone, WhatsApp-an. Bisa juga dengan cara ditunjukkan lewat jendela komunikasi. Wah, kok kayak gitu, Pak? Lah kan ini kan alternatif tergantung kondisi rumahnya. Misalnya rumahnya tidak ada halaman, ada jendela, dia kondisi PDP, bisa lewat jendela itu. Ya, tergantung kondisi rumah. Saya hanya nyampaikan contoh saja. Ditunjukkan ini KTP-nya, pakai bahasa agak sandi lah, tapi dicatat. Oh ya bener nih, catat bisa seperti itu. Wah, Nurfaidin kok nanya terus ya? Ya tenang aja, Nurfaidin. Ini saya lihat satu persatu. Semakin banyak ditanya, saya jadi heran ini. Apa ada niatan mau terlambat? Ini dari mana Nurfaidin ya? Jadi nggak boleh teman-teman sekalian, 13 itu harus selesai. Tahapan pemilihan itu ketat, ya. Kecuali ada kondisi tertentu. Mohon maaf, hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Gitu. Linknya mana ya untuk download buku pedoman? Di sebelumnya ada. Setelah ini akan saya share. Setelah selesai ini akan saya share lagi. Ini 2 menit lagi. Nggak bisa diambil alih sama PPS. Buat saya harus selesai paling lambat tanggal 13 Agustus. Nggak boleh. Kalau ada yang tidak selesai tanpa kejelasan, itu tidak bekerja dengan baik. Ya, maka penting, saya nggak mau bicara di hilir. Di hulunya adalah pandai-pandai mencari atau mengajak teman-teman jadi PPDP. Jangan lupa diingatkan, sebagian besar kegiatan pemilihan ini sifat voluntary, meskipun ada honornya. Ya, bersifat voluntary. Maka penting bagi teman-teman sampaikan, PPDP adalah pelindung hak pilih warga negara di garda terdepan. Dia ujung tombak dalam perlindungan hak pilih warga negara oleh KPU dalam pemilihan atau pemilu. Tapi kalau sampai tanggal 13, ambil oleh PPS, ambil alih, lakukan upaya-upaya tertentu, koordinasi dengan PPL. Ya, nanti ada tindak lanjutnya sesuai dengan kasusnya. Tapi prinsipnya, kalau tanggal 13 Agustus tidak selesai, ambil alih. Koordinasikan dengan tambahan waktu nggak ada, nggak boleh tambah waktu. Pak Nurfaidin dari mana ya? Kalau bisa tolong disampaikan deh kalau ada yang tahu. Saya mau tahu jadinya nih, karena nanya terus tentang ini. Selanjutnya, ya sambil ngopi ya. Ngopi itu sehat
jangan pakai gula pasir kalau bisa. Saya kampanye ngopi pahit, sehat buat badan kita. Rahmat Nadi, rapid test untuk PPDP apabila gugus tugas tidak siap memfasilitasi, apakah boleh kita membeli alat rapid test? Nah, prinsipnya alat rapid test itu menjadi kebutuhan untuk keselamatan petugas kita. Ya, kemarin muncul, lebih 1 jam nggak apa-apa. Ada yang khawatir dengan rapid test. Tolong sampaikan begini, orang-orang itu, contohnya ya di konten di sesi sebelumnya saya jelaskan, kalau mandiri rapid test itu bayar sekitar 300-an sampai 500-an. Lah ini gratis difasilitasi negara. Untuk apa? Deteksi dini. Terus juga ada yang komentar tadi pagi itu. Hayo gimana kalau reaktif? Ya kalau reaktif harus karantina. Koordinasi dengan gugus tugas. Supaya setelah reaktif dilakukan segera swab test atau tes swab ya. Guna memastikan PCR atau swab. Ada kasus di daerah, ini saya kasih tahu. Kalau kita reaktif belum tentu juga positif COVID. Tapi paling tidak itu upaya deteksi dini, antisipasi. Wah, kita nggak mau rapid test, soalnya nanti takut COVID. Lah, COVID-nya itu kan bukan dari alat rapid test, tergantung kondisi tubuh kita. Mindset-nya coba kita pasin ya. Tergantung kondisi tubuh kita. Ada kasus, ini saya tidak sebutkan nama daerahnya. Setelah di rapid test, ini teman-teman PPS nih, setelah di rapid test, ada yang reaktif. Kemudian dilanjutkan swab. Apa yang terjadi? Ternyata 3 orang positif COVID. Loh, bagaimana kalau tidak dilakukan itu? Misalnya ya, yang bersangkutan akan positif. Kalau kondisinya tidak imunitas, kemudian kerja keras, kondisinya tidak terdeteksinya ketika sudah parah, lebih mengkhawatirkan untuk keselamatan dirinya. Jadi rapid test ini untuk kebaikan kita, ya. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, sudah ada alternatifnya. Saya belum bisa sampaikan saat ini. Menunggu peraturan KPU pelaksanaan COVID di masa pandemi, pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID ini selesai. Mudah-mudahan Senin atau Selasa. Tadi pagi kami masih koreksi di kantor. Mohon sabar bertunggu. Saya tidak bisa sampaikan kecuali nanti sudah ditetapkan. Tapi sudah ada mekanisme yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan. Namun sekarang terus koordinasi untuk kalau bisa alatnya ada, gitu ya. Ini hati-hati nih kalau pengadaan rapid test ya. Ini kewenangan sekretariat ya. Ini saya tidak tahu Pak Rahmat Nadi ini anggota atau sekretariat. Yang jelas teman-teman anggota KPU jangan terlibat dengan hal-hal yang sifatnya pengadaan. Dari Ari Putra, saran untuk KPU RI agar seluruh penyelenggara pemilu dilakukan tes swab bukan rapid test. Anggarannya yang KPU RI prinsipnya mengikuti protokol COVID. Protokol COVID yang disampaikan kepada KPU, pengecekan dini itu dengan rapid test. Karena dengan rapid test disebutkan, maka kami menggunakan rapid test. Kalau kemarin direkomendasikan untuk menggunakan swab, tentu kita gunakan swab. Jadi KPU berdasarkan rekomendasi atau arahan atau dokumen tertentu dari gugus tugas dan Kemenkes, gitu ya. Kemudian untuk pemilih di bawah umur yang sudah menikah, sudah saya jawab ya. Oh bagus, kalau sudah bikin video. Teman-teman silahkan kalau mau bikin mengefektifkan media sosial ya. Saya udah agak lama nih bicara begini. Mengajak teman-teman menggunakan media sosial. Ini kan salah satunya, bisa di Facebook, bisa di Instagram ya, silahkan. Yang mau buat bagus, silahkan aja. Minta linknya, ya nanti saya habis ini saya kirim, saya habiskan dulu supaya tuntas. Jadi setelah ini saya tidak bahas lagi tentang BIMTEK coklit untuk PPDP. Berikutnya yang akan saya sampaikan perihal PPS. Untuk pindah memilih antar TPS, bagaimana proses di AKWK? Terima kasih. Belum ada kegiatan pindah memilih pada saat coklit. Yang ada adalah
Kalau ada pemilih, ternyata ketika disampaikan koordinasi dengan RT, oh yang ini sudah pindah, teman-teman coret. Bagaimana di TPS sana? Itu urusan PPDP di sana. Tapi kalau ada orang sudah pindah domisili, di tempat PPDP tersebut bertugas, masuk dalam kategori, saya sebutin. Pindah domisili itu masuk dalam huruf angka 4 ya. Nanti diisi angka 4. Kalau TMS dia berarti TMS. Salam kenal buat kawan-kawan ya, silakan saling berkenalan PPS PPK ya. Operator Sidali, jaga kesehatan. Oh ya teman-teman operator Sidali, KPU Kabupaten Kota kan lagi sibuk melakukan unggah data ke Sidali. Tolong teman-teman KPU Kabupaten Kota kalau hadir atau PPK-PPS terlibat, perhatikan jam kerja. Jangan sampai berlebihan sampai terlalu lelah. Karena kalau teman-teman kelelahan, itu menurunkan imunitas. Meskipun dikasih vitamin, jam kerja harap diperhatikan. Nah, mohon sekali koordinasi dengan, kalau di sini ada KPU Kabupaten Kota, perhatikan PPK-PPS dan operatornya. Teman-teman operator, tolong sampaikan kepada KPU Kabupaten Kotanya. Ini pesan dari kami, ya, agar diperhatikan. Saya berkali-kali bilang, kalau tenaga operatornya kurang ditambah. Jangan sampai hanya satu orang ngerjakan satu kota, satu kabupaten. Buat saya tidak masuk akal. Ya, tolong ditambah. Mudah-mudahan sudah sesuai. Pindah memilih sudah ya, pindah TPS ya. Siapa tadi ini? Yueflin Yeyusman sudah saya tambah. PPK Kenohan merapat, ya merapat ke warung kopi, silahkan. Ini PPK, PPS. Teman-teman yang sambil verifikasi faktual, jaga kesehatan ya. Nah, dari Rudianto Samosir. Saya belum nyampe Pulau Samosir, dan Tobanya sudah. Apabila RT RW atau sebutan lainnya tidak bisa berkoordinasi, apakah tahapan tetap dijalankan? Loh, pertanyaannya, kenapa tidak bisa koordinasi? Bahaya. Bahaya ya. Nah, saya tidak mau bicara bagaimana kalau tidak koordinasi, harus berkoordinasi. Apa caranya? Teman-teman PPS ya, kalau belum melakukan ini, yaitu ketemu dengan kepala desa, ketemu dengan lurah, minta nomor atau data dari RT RW, kepala dusun, kepala lingkungan, atau kepala nagari, ya. Minta datanya, minta nomor handphonenya. Itu biasanya ada di desa, di kelurahan, atau di kecamatan, atau di kabupaten kota. Saya bisa bilang begini, saya berasal dari kota Pontianak. Pada saat kami bekerja di kota Pontianak, kami punya data, nama ketua RT sekota Pontianak beserta nomor handphonenya. Loh bagaimana Pak kalau di kabupaten? Ya minta juga. Saya meyakini, kalaupun bukan update, itu pasti ada data. Nama RT, RW, atau sebutan lain beserta nomor handphonenya, beserta alamatnya, ya. Bisa tuh teman-teman tuh bikin grup WhatsApp di desa PPS ya. Sedapat mungkin tetap, ya. Bahaya nanti kalau enggak, nanti khawatir tersinggung pengurus RT RW, biasa diminta. Wido Retno. Oh, tunggu sebentar, ini menarik nih. Waduh, loncat Mohon maaf ya kalau yang terlewat, saya coba lihat satu persatu, tapi seperti tadi terloncat. Nah, ini Daud Pau. Nah, ini menarik ya. Wahyu Subuh Pak, mau tanya gaji PPDP berapa? Beragam. Saya sudah cek ke KPU Provinsi beragam. Nah, saya mohon maaf terkait ini, tidak saya sebutkan. Silahkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota masing-masing. Poin pentingnya adalah sedapat mungkin tidak ada pemotongan. Kecuali itu ketentuan dari peraturan. Ya, mohon jangan ada yang melakukan pemotongan. Ini zaman susah. Yakin aja rezeki itu sudah diatur Tuhan. Ya. Kami optimis. Coklit mana tadi ya? Sampai mana tadi? Sorry. Sebentar. Kayaknya saya terlewat ya, tapi karena waktu saya tidak ini banyak sekali ternyata. Terima kasih responnya. Nah, ini menarik nih.
Bagaimana coklit bagi warga binaan di lapas rutan? Sudah saya jelaskan ya, itu domain PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota. Gini, karena ditanya TPS-nya. Di lapas rutan dan rumah sakit, pada masa coklit, itu sifatnya koordinasi. Ada dua kemungkinan. Bahasa PKPU kita terkait tungsurah dapat. Maksudnya adalah, kan bisa saja lapas rutan, ingat, pada saat pilkada, yang bisa memilih di rumah sakit, lapas, rutan adalah warga setempat. Yaitu misalnya kota A, ini berbatasan, ini contoh ya. Gak enak. Ini contoh berbatasan. Ini saya hapus ya. Ini pernah terjadi. Ini ya, ini kota A, ini kota B, Kabupaten A, Kabupaten B. Yang pilkada di sini. Yang pilkada di sini. Ada rutan atau lapas di sini. Pertanyaannya, boleh tidak membuat TPS di sini? Jawabannya nggak boleh. Pak, dia hanya berbatasan satu parit atau satu kali atau satu jalan berbatasannya. Di sini lapas rutannya, yang pilkada di sini enggak. Nggak boleh di sini bikin TPS. TPS-nya harus sekitar sini. Bagaimana dengan pemilih di sini yang warga ini? Dia didata tetap dengan kondisi domisilinya, mengurus surat pindah memilih, nanti di TPS sekitar sini boleh. Gitu ya. Tapi di sini nggak boleh bikin TPS. Meskipun banyak misalnya nih. Jadi bisa dua, tergantung. Bisa didirikan TPS, dan itu bukan saat sekarang, nanti. Tuh, mengapa nanti? Ya kan karena jumlah pemilihnya kan masih keluar masuk. Ya. Silakan koordinasi. AKWK tidak ada pindah TPS. Memang tidak ada. Yang ada adalah dicoret kalau dia sudah tidak ada orang di situ. Orangnya sudah menyatakan atau sudah pindah domisili. Banyak yang kerja di luar daerah, tindakan apa yang harus diambil? Ada beberapa hal. Itulah sekali lagi. Maaf teman-teman. Sekali lagi, penting koordinasi dengan RT, Kadus, kepala lingkungan, karena mereka mengerti kondisi masyarakat setempat. Jauh lebih penting lagi, sedapat mungkin PPDP warga setempat, sehingga tahu. Ya. Sekarang zaman semakin mudah. Saya pernah mempraktekkan pada saat gerakan coklit serentak tahun 2018, di rumah tersebut ada 5 pemilih. Hanya ada 2 di rumah, 3 bekerja di luar daerah. Apa yang kami lakukan? Tetap minta KTP elektroniknya, dikirim lewat media pesan online, media pesan daring, dikirim. Setelah dikirim kemudian kita lihat dan kita video call, gitu. Karena ada KTP elektroniknya di data. Gitu ya. Ini yang pada saat coklit banyak yang bekerja di luar daerah seperti itu. Bisa lewat pengurus RT dan sejenisnya. Ini tadi pertanyaannya Urai Badarudin udah jawab ya. Aida Yuni Rahmawati, bagaimana coklit warga binaan di rutan? Sudah. Herman Tony, di AKWK namanya ada, tapi alamatnya berbeda dengan alamat di nomor KTP sekarang. Masih dalam satu desa. Lakukan ubah. Diperbaiki elemen data yang berubah. Bisa video call darurat. Tetap door to door ya. Maksudnya video call ini guna memastikan, itu langkah terakhir. Jangan dibalik, nggak boleh. Nanti teman-teman pengawas akan semprit itu. Tetap door to door ya. Ini Verna Pijo. Kemudian warga Ananda 23 CP. Warga memang nggak keluar rumah di masa pandemi, tapi juga nggak begitu saja mudah menerima tamu. Benar, nggak begitu juga mudah menerima tamu. Sekali lagi kata kuncinya adalah sosialisasi.
edukasi ya kepada masyarakat kita. Sosialisasi bahwa ini kegiatan COVID. Sosialisasi bahwa petugas kita yang akan turun di rapid test dulu. Jadi rapid test itu teman-teman bisa bilang, teman-teman KPU, petugas kita sebelum bertugas sudah dilakukan tes. Yang reaktif kemudian tidak bekerja, diganti. Yang tidak reaktif silahkan bekerja. Begitu. Sehingga dengan kondisi ini masyarakat lebih merasa aman menerima teman-teman kita petugas PPDP. Itulah mengapa dibuat rapid test. Anggarannya lebih 100 miliar se-Indonesia. Uang rakyat untuk keselamatan rakyat. Itulah mengapa ada istilah pelaksanaan pemilihan di masa pandemi COVID-19 dengan protokol COVID yang ketat. Itu salah satunya yang kami lakukan. Jadi sosialisasi lewat kepala desa, kelurahan, kemudian ketemu RT RW pakai video call, pakai WhatsApp, nanti foto nih misalnya dengan pengurus RT-nya jaga jarak, foto, minta tolong Pak RT-nya share ke grup RT mereka. Biasanya kan ada atau grup komplek. Ini loh nanti ada namanya Fulan orangnya seperti ini akan ke rumah Bapak Ibu. Kira-kira tanggal sekian. Begitu ya. Kalau alamat pemilih berbeda antara KTP dan KK, mana yang dipakai Pak? Yang termutakhir KK. KTP belum diperbaharui. Salah sendiri kenapa KK tidak diperbaharui. Yang dipakai KTP. Karena syarat untuk pemutahiran data pemilih di Undang-Undang Pemilihan adalah KTP elektronik. Daniel Saputra. Seandainya calon pemilih belum 17 tahun tanpa dokumen, bisa didata? Tidak. Izin bertanya Pak, Nur Haiti 04. Seandainya ada pasangan yang sudah menikah, ini sama ya. Hanya ada istrinya saja, untuk data suami tidak ada di KWK. Ya ditambah, jadi pemilih baru. Nur Haiti 04, bila ada pasangan yang sudah menikah, tetapi di AKWK hanya ada data istrinya saja, artinya dia sudah tinggal mungkin di tempat baru, pastikan dulu. Prinsipnya kalau ada orang, baik entah menikah atau ada hal lain, tidak ada di AKWK, masuk AA, daftar pemilih baru. Rusdiansah Y30. KTP masih usia 16 tahun, tapi sudah menikah secara siri. Harus ada dokumen. Kalau enggak bisa masuk. Itu bunyi PKPU kita ya. Nanti jelaskannya begini. Selalu sebut pasalnya. Di peraturan KPU nomor 19 tahun 2019 diatur. Harus ada dokumen. Kalau tidak ada dokumen tidak bisa. Hati-hati ya, nggak boleh. Penyampaian mantap langsung, ya makanya disampaikan langsung, memudahkan kerja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya ingin memperpendek jarak. Sekaligus juga silahkan kalau KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi mau buat hal serupa silahkan. Kita banjiri media sosial dengan berita-berita baik kepilkadaan. Pak, izin bertanya, Isyanaya. Gimana PPDP yang reaktif? PPDP yang reaktif diganti. Dan ketika diganti, PPDP tersebut dilakukan kegiatan tes swab, ya. Maka teman-teman KPU Kabupaten Kota koordinasi ya dengan gugus tugas untuk percepatan penanganan, ya. Apakah PPDP boleh bekerja sama dibantu oleh petugas dari Bawaslu di lapangan? Jika boleh, apa saja batasannya? Jika tidak boleh, kenapa? Bekerja sama boleh, tapi yang data door to door tetap harus PPDP. Tidak boleh dibantu tidak boleh oleh yang lain. Ini kalau dari Bawaslu itu buat mengawasi teman-teman PPDP. Misalnya nggak bisa dengan teman Bawaslu bagi 100 pemilih oleh PPDP, 100 pemilih oleh teman-teman Bawaslu, yang nggak boleh. Bawaslu hanya mengawasi. Toto Haryanto, gimana jika ada warga baru lain kelurahan, tetapi rumahnya dekat TPS, yang lain kelurahan ingin nyoblos di dekat rumahnya itu? Oh, tidak bisa.
Ini kalau yang saya tangkap dari pertanyaan apabila terjadi, ini contohnya ya. Tadi kan kota, ini misalnya desa. Desa A, desa B. Ya, desa A, desa B. Tidak boleh pemilih di desa B masuk TPS desa A, begitu pula sebaliknya. Ini sama-sama pilkada. Nggak boleh. Mengapa? Karena di masing-masing ini PPS-nya beda. Masing-masing ada PPS-nya. Dalam PKPU kita, dalam penyusunan daftar pemilih tidak boleh menggabungkan pemilih dari desa atau kelurahan yang berbeda. Harus dari satu TPS itu utuh di satu desa atau satu kelurahan. Satu hal poin penting teman-teman, di PKPU 19 tahun 2019 dalam pemetaan TPS disebutkan tidak memisahkan pemilih satu RT di TPS yang berbeda. Nah, sekarang boleh, sudah dihapus karena jumlah pemilih dari 800 dikurangi menjadi 500. Begitu ya, ini Toto Haryanto jawabannya. Untuk pindah memilih gimana Pak? Nanti setelah DPT. Kalau sekarang belum ada pindah memilih, lawang DPT-nya belum ada. Gimana Pak? Sudah 3 kali kita datangi pemiliknya, tidak ketemu Ahmad Ridwan. Makanya penting koordinasi dengan RT atau sejenisnya, yang pertama. Yang kedua, kalau ada kasus seperti ini, tanya tetangganya. Ini Bapak kemana? Harus gaul, ya. Sampaikan dengan PPDP. Ini agak repot, bukan agak repot ya. Perlu diingatkan khususnya dengan PPDP yang misalnya karakteristik pendiam. Diam aja, datang ke rumah, dilihat nggak ada, nggak mau komunikasi, ketok-ketok nggak dibuka, udah datangin ke sebelah. Harus aktif. Diingatkan teman-teman PPDP ya, harus aktif. Kalau di rumah satu tidak ada, tanya ke rumah sebelah. Tanya di depannya, di sampingnya, kiri kanannya. Ini bagaimana pemilik rumah ini, ya. Biasanya antar tetangga itu, sepengetahuan saya di zaman sekarang, saling tukar-menukar nomor handphone. Jadi, penggunaan handphone salah satu instrumen penting mensukseskan coklit kita. Linana, PPK Andong Boyolali, bagaimana apabila PPDP setelah dirapit ternyata positif? Bagaimana cara penggantiannya? Dicari. Ya, silakan dicari. Pak, mau tanya gaji PPDP berapa? Tanya dengan KPU Kabupaten Kota ya, karena beda-beda jumlahnya. Sumba Barat, wah jauh sekali. Terima kasih penyampaiannya Pak. Ya, jangan hanya terima kasih penyampaiannya, yang paling penting buat saya, teman-teman bisa menjelaskan secara baik kepada PPDP ya. Nyimak aja dulu ya. Nah, ini Tata Mariam, PPS Difabel Rembang siap belajar. Terima kasih. Khusus untuk rekan-rekan PPS yang difabel, saya dapat kiriman kemarin, ada teman kita PPS difabel digendong oleh anggota TNI. Itu luar biasa ya, jempol untuk teman-teman PPDP difabel. Selamat bergabung, tunjukkan keterbatasan diri kita tidak membuat kualitas kerja kita berbeda. Bila perlu, bisa lebih. Apa sanksi bagi PPDP yang tidak menyelesaikan pendataan tepat waktu? Ada sanksinya. Yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya jadi agak khawatir nih. Tolong diperhatikan benar ya. Mulai dari pembentukan PPDP, sosialisasi. Jadi gini teman-teman, kegiatan persiapan itu akan menentukan. Ada pernyataan begini. Apabila kita gagal membuat perencanaan, sama saja kita merencanakan kegagalan. Semakin persiapan kita baik, akan semakin menentukan kualitas coklit itu akan baik. Gitu ya. Kalau persiapan kita buruk, misalnya BIMTEK-nya, mohon maaf ya, asal-asalan, bahan-bahannya terlambat, PPDP tidak tahu dengan baik, kerja sesuai dengan kondisinya saja, ya. Termasuklah kondisi terakhir belakangan terjadi. Yang salah, mohon maaf, itu teman-teman PPS, PPK, serta KPU Kabupaten Kota.
Jadi kita harus proporsional sekaligus juga profesional. Kalau semuanya sudah disiapkan dengan baik, semuanya persiapan tadi yang saya jelaskan, 4 hal itu sudah terpenuhi, kemudian monitoringnya bagus, teman-teman PPS bikin grup bila perlu, grup coklit, ya, grup WhatsApp. Kan WhatsApp sekarang luar biasa ini, ya, kalau ada. Kalau tidak ada, dengan data yang dimiliki nanti PPS melakukan monitoring. Datangi, misalnya ada 10 atau ada 30 PPDP. Kan PPS ada 3, bagi 3 jalan, cek. Bagaimana kondisinya, jemput, begitu ya. NTT hanya merekomendasikan tahapan tanpa rapid test karena ketentuan alat rapid test dari Dinkes. Pak Daud Pau, nanti saya jawab ya setelah PKPU keluar. PPK Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin. Mau tanya apakah PPK akan di BIMTEK terlebih dahulu sebelum memberikan BIMTEK ke ke PPS? Ya mestinya ada. Ya koordinasi dengan KPU-nya ya. Ini kan juga bagian dari BIMTEK nih. Waduh, udah hampir 1,5 jam nih. Saya coba selesaikan. Bagaimana jika ada pemilih yang kekeh tidak mau dicoklit? Loh, kenapa tidak mau dicoklit? Itu kan buat haknya. Jadi begini teman-teman, yang seperti ini ada 2 kemungkinannya. Biasanya ini alasan ideologis. Saya punya pengalaman bertemu dengan pemilih seperti ini, itu sebagian karena faktor literasi. Ya. Jadi caranya yang seperti ini diperhatikan sambil berkomunikasi dengan warga sekitar. Kaila, apa pertanyaannya? Sambil diperhatikan warga sekitar, ya, diperhatikan warga sekitar, beri penjelasan, cari tahu, dan diedukasi. Kami pernah bertemu dengan pemilih seperti ini, setelah dijelaskan yang bersangkutan mau didata, ya. Dan kalau sampai dengan kondisi akhir tidak mau didata, kan bisa lewat RT terakhir. Tapi sedapat mungkin tetap didata. Koordinasi yang hal-hal semacam ini dengan PPS, ya. Ini Wido Retno. Kaila 2017, pertanyaan saya Pak, mohon dijawab. Saya tadi pas saya buka ya tadi ini ada yang loncat. Saya kalau ke atas lagi nanti yang bawah ini nggak terbaca, waktu terbatas. Silakan aja ditanya lagi nanti saya coba jawab. Nah kan loncat lagi nih, baru masuk. Apakah petugas Verfak boleh menjadi petugas PPDP? Kalau boleh, apakah petugas harus dirapit kembali? Kan Verfak itu masih berjalan. Akan ada perbaikan kemungkinannya, ya. Tolong dikoordinasikan, sedapat mungkin tidak ya, tapi tidak ada larangan. Kalau yang di pesisir, sebentar, Pak kami tergabung nanti live streamingnya di save di channel ini kan, ya iyalah, izin download silahkan, mau di download, mau dipotong-potong, kan ini nih, saya nanti misalnya ada penjelasan yang relevan, ini kan banyak terkait atau tergantung kepentingan teman-teman. Kalau mau dipotong-potong penjelasan ini, silahkan ya. Ini kan sesi tanya jawab. Yang tadi pemaparan di awal tuh, ada 20 aktivitas PPDP dan seterusnya, kalau mau dipotong silahkan. Ini saya berkenan saja, nggak ada masalah. Wah, ini sudah PPDP nih, sudah terbentuk ya. Masuk Penguk, PPDP Beran di Bal, Ngemplak, Boyolali siap menyimak. Semangat ya teman-teman yang sudah bergabung jadi PPDP. Nah ini Abdillah, kalau yang di pesisir, jarak rumah yang sangat berjauhan, kalau tidak ada orangnya, tidak bisa ditelepon karena jaringan sulit. Itu bagaimana Pak? Ya, saya pernah mengalami situasi seperti ini. Misalnya di Kepri itu ada tuh. Kemudian di Kalimantan Barat, di Kabupaten Kayong Utara, ada juga yang seperti itu. Nah, teman-teman, konteksnya silahkan dilihat. Contoh, jangankan rumah jauh, ada juga nelayan yang sekali melaut itu 3 hari, seminggu, begitu. Makanya sekali lagi penting, efektifkan komunikasi dengan kepala desa, kelurahan, pihak lurah, serta RT dan sejenisnya. Ya, mohon efektifkan sosialisasi di minggu ini, maksudnya minggu depan. Hari Senin, hari Selasa bikin surat. Mohon diinformasikan di pengurus masjid, pengurus gereja, dan sejenisnya
agar dibacakan oleh petugas. Ketika jamaah kumpul tuh, sebutkan warga masjid, warga gereja nanti tanggal 14 sampai ini akan ada. Kalau mau informasi tahu lebih lanjut, datang ke kantor kelurahan, ketemu PPS tempat, bisa seperti itu. Ya, loncat lagi. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya akhiri sebentar lagi karena loncat terus ini. Terima kasih responnya banyak. Mudah-mudahan ini bagian dari semangat kita mengefektifkan proses coklit. KPU Inhu, jika saat coklit alamat beda, KTP dan KK tetap mengikuti alamat KK, KTPL, sementara KK-nya lebih update, sementara KTP-nya belum ada karena tersedia belangko. Oh ada, kalau dia sudah ganti KK, ya belangko KTP tidak ada, bisa minta suket, ya bisa minta suket. Nah, Sazali Umat Ternate. Pada saat melakukan pencermatan data hasil sinkronisasi dari KPU RI, ada salah satu TPS kami pemilihnya sisa 7. Jadi misalnya ini lebih, sudah 500, lebih 7 kan. Terletak jauh dari kampung induk. Tidak boleh lebih dari 500. Silahkan dipecah secara proporsional, tapi jangan lebih dari 500 ya. 501 aja nggak boleh, itu nanti kelihatan tuh di Sidali. Jangan ya, ini Mas Sazali Umat Ternate. Karena kondisi geografis dan itu sudah dimasukkan ke dalam model AKWK. Angka apakah yang kami ambil untuk bisa melindungi pemilih yang berada di kantong tersebut? Ya dipetakan lagi TPS-nya ya. Jangan sampai lebih dari 500. Khairul Moham ya loncat lagi. Nah, Khairul Muhammad Nasir izin bertanya, bagaimana kalau sekiranya PPDP mendapati warga yang ingin dicoklit ternyata sudah tidak tinggal lagi di rumahnya. Namun, setelah dikonfirmasi di kantor lurah, belum pindah domisili. Yang kasus seperti ini, tanya dengan, kalau kantor kelurahan atau desa, semakin urban, semakin ke kota, semakin renggang hubungan dengan masyarakat, semakin tidak komunal. Tanya dengan RT-nya, dengan tetangganya. Ya. Sekali lagi, kasus semacam ini biasanya itu tetangganya punya nomor handphonenya, gitu. Nomor teleponnya. Bagaimana Pak kalau tidak punya nomor telepon? Ditanya tetangganya. Ada cara alternatif. Sudah tidak tinggal lagi di rumahnya. Kalau sudah tidak tinggal, ini banyak maknanya ya. Misalnya gini, apakah rumahnya kosong? Apakah rumahnya ditempati orang lain, keluarganya, dan segala macam. Tergantung kasusnya. Tapi yang bisa saya jelaskan di sini, bukan dengan lurah sudah dikonfirmasi kantor lurah belum pindah. Oke, karena belum pindah, tanya RT-nya atau sebutan lain, tetangga kiri kanan, depan belakang. Insya Allah ketemu tuh biasanya. Oh, yang tidak mau didata karena faktor ideologis ya. Dijelaskan aja, ini literasi demokrasi. Penting, ini nanti koordinasi dengan KPU Kabupaten Kota, nanti KPU Kabupaten Kota yang semacam ini harus dapat perhatian ya, pemilih yang tidak mau didata karena alasan ideologis. Kondisi terakhir, kan ada datanya tuh, tetap didata dengan mungkin tidak dengan bertemu langsung, tapi bisa dipastikan dia tetap di situ. Kalau namanya jelas, kata tetangganya bener nih namanya nih, orangnya bener nih, ya tetap didata. Kalau dia tidak mau gunakan hak pilih, itu hak dia, tapi kewajiban kita mendata, gitu ya. Misalnya dia bilang, saya minta tolong dihapus. Oh enggak, itu kewajiban kami. Kalau Bapak tidak mau didata, tidak bisa, karena Bapak warga negara. Kecuali Bapak bukan warga negara Indonesia, gitu. Tapi Bapak punya hak untuk tidak menggunakan, Bapak atau Ibu punya hak untuk tidak menggunakan hak pilih. Tapi silakan dicermati dulu. Jangan sampai begini, tidak tahunya calon kepala daerah orang yang dia senangi tiba-tiba berubah, kan bisa juga seperti itu, ya. Yang sedang dicoklit menjadi ODP PDP, ya tetap dengan protokol COVID, tetap didata. Tadi sudah saya jelaskan.
Ada kemungkinan jumlah TPS boleh berubah nanti setelah dicoklit, ada pemilih baru. Bisa berubah. Saya sudah sampaikan kepada KPU di daerah, bisa berubah. Waduh, ini bertambah terus nih, nggak selesai-selesai. Teman-teman, saya izin 5 menit lagi saya off ya. Saya sih senang aja menjawab ini. Nanti selebihnya saya akan jawab lewat chat. Kebanyakan masyarakat tidak peduli mengurus suket, literasi. Rendahnya partisipasi masyarakat diakibatkan masih adanya data di DPT yang sudah pindah bertahun-tahun masih terdata di Dispenduk Capil. Mohon solusinya. Kalau sudah pindah bertahun-tahun, datanya masih ada, tapi sudah tidak balik-balik, ya sudah tidak jelas, itu namanya masuk dalam kondisi mana nih? Kalau sudah tidak balik-balik, tergantung ya berapa tahun. Ini bahasa-bahasa yang gini harus hati-hati. Tolong dicermati dulu berapa tahun, agak detail ya, nanti disikapi. Satu RT jarak kelompok rumah jauh-jauh, seandainya satu kelompok dekat ke TPS lain, bagaimana Pak? Sekarang boleh di pemilih satu RT dipecah, lebih dari satu TPS boleh, silahkan. Ya, loncat lagi. Oh, udah habis ya. Izin Pak, stiker coklit masih ada tulisan 23 September. Bagaimana perlakuannya? Diubah jadi 9 Desember. Kan mudah. Bagaimana yang mengalami gangguan jiwa ngotot di data? Terus kalaupun sudah sembuh, haruskah? Enggak lah. Data aja. Angga Saputra. Setahu saya masalah suket sudah tidak mengeluarkan lagi. Yang ada hanya mengeluarkan biodata. Bagaimana bisa atau enggak? Tetap suket, nggak ada istilah biodata. Yang ada suket ya, dalam regulasi kita, KTP elektronik atau suket. Wacana di lapas dilakukan pasca penetapan DPT. Oh iya, jadi gini, sekali lagi, kalau warga binaan lapas kan KTP-nya sangat mungkin tidak beralamat di lapas rutan, ya. Pemekaran sudah dijawab. PPDP dijadikan petugas. PPDP bisa dijadikan petugas KPPS kah? Loh, bisa banget. Ya, bisa banget. Dan itu salah satu yang kita minta. PPDP jadi petugas KPPS supaya kalau PPDP jadi petugas KPPS, misalnya ada masalah dalam orang tidak masuk dalam DPT di hari pemungutan suara, PPDP-nya bisa jawab, oh Bapak nih begini, begitu ya. Teman-teman, pertanyaan masih terus mengalir, waktu terus bertambah, saya senang aja jawab ya, tapi ini sudah malam, saya sudah tambah 5 menit, tolong pertanyaannya di-off dulu ya, supaya saya bisa menyelesaikan. Saya nanti nggak ingin juga ada kesan kok nggak dijawab, saya coba jawab ini ya. Ada pemilih ganda antar provinsi dan masalah aktif sampai sekarang, Pak. Ini selesaikan di Sidali. Pemilih ganda antar provinsi. Oh, ini kan pilkada. Kaitannya nggak bisa. Kecuali dalam satu daerah. Bagaimana dengan pemilih baru namun sekolah di luar dan pada tanggal 9 Desember kembali ke wilayah di data? Kan itu masuk data pemilih pemula. Jadi data pemilih pemula tambahan yang disampaikan kemarin, koordinasi dengan Dukcapil. Apakah sudah dikeluarkan KTP atau suket ya, koordinasi. Kalau bisa difasilitasi itu disampaikan. Klik serentak tanggal 15. Terus 16 17-nya ngapain PPDP-nya, Pak? Lah itu gerakan aja. PPDP itu ini Franz Putra bekerja dari tanggal 15 Juli paling lambat 13 Agustus itu paling lambat. Sejak 15 sudah kerja, tapi kita bikin 2 kegiatan. 15 Juli gerakan klik serentak, 18 Juli gerakan coklit serentak. Tapi dalam rentang waktu itu tetap bekerja. Kamu sosialisasi dengan redaksi frasa agar kami tidak tendensius dalam sosialisasi. Oh ya. Warga berasa coklit ya. Nah, ini udah terakhir ya. Ayah Alifa ini pertanyaan terakhir kayaknya. Saya tidak jawab lagi kalau ada yang masuk.
Bagaimana dengan jumlah pemilih TPS yang melebihi 500 setelah coklit? Ayah Alifa, kalau setelah dari PPK Jawilan, apakah PPDP adalah penyelenggara pemilihan juga? Iya dong, PPDP itu badan ad hoc penyelenggara pemilihan. Ini Bilio Rentas. Ya, terakhir, sudah mau 1 jam 40 menit. Bagaimana jumlah pemilih TPS yang melebihi dari 500 setelah coklit? Dipetakan kembali. Ya, nggak boleh di atas 5, misalnya 501, 502, nggak boleh. Harus paling banyak 500. Demikian teman-teman, sudah saya jawab. Ada 2 sesi tanya jawab, 1 penjelasan. Selamat malam ya, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada hal baik ingin di-share lebih lanjut, silahkan. Sambil ngecek Sidali, terima kasih ya. Ini ada teman-teman PPK, operator Sidali. Silahkan bekerja. Catatan saya, koordinasi dengan teman-teman KPU, jangan sampai kecapean, ya. Jangan sampai kelelahan, minta buah, vitamin gitu. Tunjukin aja video ini. Kalau sampai ada yang sakit karena faktor tidak difasilitasi kesehatannya atau kerja melebihi waktu, itu PPK-nya tidak baik. PPK-nya, anggota KPU dan jajaran di atasnya tidak baik ya. Teman-teman sekalian, terima kasih. Demikian sudah saya tuntaskan janji saya kemarin. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya buat untuk teman-teman PPS dalam mengelola data hasil coklit. Ini kan tadi baru coklit untuk PPDP. Teman-teman, selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Sama-sama. Saya izin pamit.